Hai, hai, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi teman-teman ya, kita di hari Jumat ini. Mudah-mudahan hari Jumat berkah ya teman-teman. Setelah tadi siang, pagi hingga sore hari kita melakukan aktivitas di pekerjaan. Nah, di sore hari ini atau malam hari ini, eh, saya akan share lagi materi training ya yang saya peroleh di Korea tahun 2010 tentang Safety Review dan Assessment oleh Badan Pengawas. Eh, oke, saya share ya teman-teman. Ya, jadi materi ini saya peroleh waktu mengikuti training Regulatory Control of New NPP tahun 2010 di KINS di Korea Selatan. Judulnya tentang Safety Review dan Assessment by Regulatory Body. Jadi materi ini eh, referensinya adalah safety standard yang diterbitkan oleh IAEA. Untuk presentasi ini terdiri dari 4 bagian. Pertama ada tentang responsibility regarding review and assessment, jadi tanggung jawab dalam review dan assessment, siapa yang melakukan. Kemudian yang bagian kedua adalah apa sih tujuannya kita melakukan review dan assessment. Lalu bagian ketiga bagaimana pengelolaannya atau manajemennya. Terakhir adalah tentang verifikasi dari analisis keselamatan. Jadi referensi dari dokumen apa presentasi ini diambil atau dirangkum ya teman-teman dari dokumen Safety Standard Series Review and Assessment by Nuclear Facility of Nuclear Facility by Regulatory Body ini IAEA Safety Guide GSG 1.2. Pertama adalah tanggung jawab terkait dengan review dan assessment. Kemarin kita udah belajar ya teman-teman tentang safety fundamental itu di materi yang ke-1 ya. Jadi sudah kita uraikan di sana tentang hierarki atau dokumentasi dari safety standard yang dimulai dari safety principle. Jadi di SF1 itu telah diuraikan bahwa pemegang izin merupakan eh, individu atau organisasi yang memiliki tanggung jawab utama terhadap keselamatan di seluruh umur fasilitas dan aktivitas. Dan di sini disebutkan bahwa tanggung jawab itu tidak bisa didelegasikan. Kemudian ada grup lain atau kelompok lain seperti desainer, manufaktur, konstruktor, pegawai, kontraktor, dan eh, apa pengangkut ya, pengangkut dan pengirim itu juga memiliki tanggung jawab secara fungsi, profesional maupun hukum terhadap keselamatan. Oke, selain dari SF1 itu, kita juga tanggung jawab keselamatan itu juga diuraikan ya teman-teman di GSR Part 4. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang penilaian keselamatan, fasilitas dan aktivitas itu di GSR Part 4. Itu tercantum di persyaratan 3, tanggung jawab keselamatan. Di sana juga disebutkan kalau tanggung jawab melakukan penilaian keselamatan itu terletak pada eh, orang yang bertanggung jawab secara hukum ya. Misalnya individu atau organisasi yang bertanggung jawab pada fasilitas dan aktivitas. Nah, selain itu juga dicantumkan di GSR Part 1 tentang Governmental Legal and Regulatory Framework for Safety, jadi kerangka pengawasan hukum dan pemerintah terhadap keselamatan ini tercantum di requirement 24 tentang demonstrasi keselamatan untuk otorisasi fasilitas dan aktivitas. Di sana disebutkan kalau aplikan atau pemohon harus menyampaikan atau menunjukkan keselamatan yang memadai dalam untuk mendukung permohonan untuk mendapatkan izin fasilitas dan aktivitas. Lalu juga di sini di GSR 41 di requirement 25 bahwa regulatory body ini mempunyai
atau mempunyai tanggung jawab ya atau harus melakukan ya tentang review dan assess harus melakukan review dan assess terhadap informasi yang relevan. Di sini tujuannya untuk menentukan ya apakah fasilitas dan aktivitas itu telah memenuhi persyaratan keselamatan maupun kondisi yang tercantum dalam izin. Kemudian review dan informasi review dan assessment ini harus dilakukan ya sebelum diberikan izin, dan itu dilakukan seumur hidup fasilitas ya atau durasi dari kegiatan yang tercantum dalam eh, ketentuan Badan Pengawas maupun dalam izin. Selain itu ya teman-teman, selain di GSR Part 4, GSR Part 1 tadi, di sini bahwa tugas tanggung jawab Badan Pengawas untuk melakukan safety review dan assessment itu dicantumkan juga di SSG 16. Jadi SSG 16 itu judulnya tentang Establishing a Safety Infrastructure for a National Nuclear Power Program. Jadi itu di sana tuh merupakan suatu infrastruktur ya, infrastruktur pengawasan untuk program PLTN. Di sana ada tugas dari operating organization maupun tugas badan pengawas, baik itu eh, di milestone 1, 2 maupun 3. Jadi untuk tugas badan pengawas itu di SSG 16 tuh dicantumkan di Action 38. Jadi di apa namanya di tindakan ke-38 ya. Di sini disebutkan kalau regulatory body itu harus melakukan review dan assess suatu program yang akan dilakukan oleh organisasi pengoperasi. Kemudian juga di Action 84, di sini regulatory body harus melakukan review dan assess terhadap program manajemen keselamatan organisasi pengoperasi. Jadi yang pertama tadi review dan assessment program. Nah, program apa aja? Itu program tentang safety management di Action 84. Lalu di Action 97 ini program terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Jadi itu selain tadi safety management juga tentang manajemen sumber daya manusia. Oke. Kemudian di Action 164, di sini disebutkan kalau Badan Pengawas itu punya fungsi ya melakukan review dan assess terhadap laporan evaluasi tapak, dan harus menentukan apakah tapak terpilih itu bisa diterima, termasuk nilai-nilai dari desain basisnya. Lalu selanjutnya di Action 182 ini review dan assess tentang eh, dokumen keselamatan, dokumen keselamatan, diantaranya misalnya laporan analisis keselamatan, dan harus memverifikasi kesesuaiannya dengan desain itu dengan persyaratan pengawasan. Oke, jadi tadi 184 tentang laporan evaluasi tapak, Action 182 tentang laporan analisis keselamatan. Lalu kemudian di Action 183 ini organisasi pengoperasi harus memastikan bahwa terdapat metode melakukan validasi dan verifikasi terhadap desain PLTN. Kemudian Badan Pengawas, maaf ya, Badan Pengawas itu harus mereview ya metode validasi dan verifikasi yang dipropos oleh organisasi pengoperasi. Oke, kemudian lanjut di aksi 111, Badan Pengawas itu punya tugas dan tanggung jawab untuk melakukan review dan akses terhadap analisis dampak lingkungan, radiologi di tapak terpilih. Kemudian aksi 115, Badan Pengawas punya fungsi melakukan review dan akses terhadap program proteksi radiasi dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Kemudian di aksi 129, Badan Pengawas melakukan review dan akses terhadap program pengelolaan limbah dan program manajemen
limbah dan bahan bakar bekas, termasuk juga untuk decommissioning ya teman-teman. Eh, Program dari organisasi pengoperasi. Lanjut di aksi 1144 itu fungsi yang lain adalah melakukan review dan akses terhadap prosedur, rencana dan program kedaruratan PLTN ya. Prosedur, rencana dan program kedaruratan. Lanjut ke nomor aksi 188, ini review dan akses terhadap program komisioning. Program komisioning. Oke, jadi tadi ada berapa ya nih di SSG 16 tuh ada sejumlah program. Ini program manajemen keselamatan, SDM, terus kemudian laporan evaluasi tapak, kemudian yang keempat LHK, lalu validasi dan verifikasi desain yang dipropos organisasi pengoperasi 5, terus kemudian dampak lingkungan, kemudian program proteksi radiasi 7, kemudian manajemen limbah, bahan bakar bekas dan dekomisioning 8, kemudian program kedaruratan 9, kemudian program komisioning 10. Setidaknya ada 10 ya teman-teman. Tugas review dan assessment oleh Badan Pengawas tadi ada 10 program, 10 program ya, program organisasi pengoperasi dari SSG 16. Nah, setelah tadi sudah kita tahu responsibility-nya tertera di dokumen safety standar apa aja. Nah, kemudian bagian kedua ini apa sih tujuan kita melakukan regulatory review and assessment ini oleh Badan Pengawas? Nah, di sini disebutkan kalau basic objektif ya atau tujuan tujuan dasarnya adalah dari review assessment itu adalah apakah menentukan apakah dokumen ataupun uh, dokumen yang disampaikan operator itu atau suatu operator itu menunjukkan sesuatu hal ya, demonstrate itu telah memenuhi safety objektif, safety principle maupun safety kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pengawas. Jadi itu kita membandingkan ya atau mereview atau mengakses itu apakah proposal keselamatan yang disampaikan oleh organisasi pengoperasi itu telah sesuai atau telah memenuhi dari safety objektif, safety principle maupun safety kriteria yang dipersyaratkan oleh Badan Pengawas. Itu tujuan dasarnya. Nah, tujuan khususnya itu dari review dan assessment itu karena itu dilakukan di selama umur ya, umur fasilitas dan kegiatan, tentu saja ini bisa mencakup ya dari mulai tadi tapak, kemudian desain, konstruksi, komisioning hingga tahap operasi. Jadi kurang lebih itu kira-kira itu menentukan ya apakah informasi yang disampaikan oleh operator itu telah memadai, itu pertama, kemudian apakah eh, aplikan itu aplikan itu telah memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan tanggung jawabnya. Kemudian ini terkait dengan tapak, apakah tapak yang telah dipilih itu telah mempertimbangkan segala hal ya termasuk interaksi antara tapak dan fasilitas. Ini untuk tapak ya contohnya. Kemudian ini yang keempat ini apakah komitmen atau permohonan aplikan misalnya terkait dengan desain, konstruksi, komisioning, operasi dekomisioning itu telah memenuhi persyaratan pengawasan. Oke, kemudian ini yang kelima, apakah program uji komisioning itu telah lengkap dan telah sesuai dengan sesuai dengan batasan operasi, telah memenuhi kriteria kabar terimaan uji, prosedur, kondisi dan sebagainya. Dan terakhir itu di tahap operasi misalnya apakah kondisi batas dan kondisi operasi itu telah sesuai dengan persyaratan
pengawasan maupun karakteristik operasi dan pengalaman operasi. Jadi ini kurang lebih kita tujuannya itu untuk melihat ya atau menentukan eh, permohonan di setiap tahap itu telah memenuhi persyaratan tertentu di suatu tahap tertentu gitu ya teman-teman. Oke, ini tahapannya tadi eh, tahapan proses proses otorisasi ya terkait dengan review and assessment by regulatory body ini bisa dilakukan selama umur instalasi ya, mulai dari evaluasi tapak, kemudian desain, manufaktur, instalasi atau konstruksi, commissioning, operasi, decommissioning maupun eh, untuk apa namanya rilis dari regulatory control. Oke, nah ini beberapa safety guide yang relevan ya terkait dengan review dan assessment itu bisa teman-teman baca di licensing process for nuclear installation SSG 12, lalu dokumentasi tentang regulasi fasilitas nuklir ini di GSG 1.4, lalu bagaimana melakukan inspeksi dan penegakan hukum ya, itu di GSG 1.3, serta terakhir adalah tentang format dan isi LAK itu ada di GSG 4.1. Perlu diinformasikan ya teman-teman, jadi ini training itu waktu itu dilaksanakan di tahun 2010. Jadi ada kemungkinan mungkin dokumen atau standar-standar ini mungkin sudah diupdate ya teman-teman oleh IAIA. Mungkin nomornya juga sudah berubah. Jadi apa yang saya uraikan di sini adalah merupakan informasi yang saya peroleh di tahun 2010. Oke, yang ketiga tentang manajemen review dan assessment, bagaimana kita melakukan atau pengelolaan terhadap kegiatan review dan assessment ini. Jadi menurut ISG.1.2 itu eh, manajemen atau manajerial ya, ada tanggung jawab manajerial, tanggung jawab manajemen untuk memberikan ya, should be assigned, harus memberikan kepada satu individu atau unit organisasi untuk merencanakan dan mengarahkan ya proses review dan assessment. Jadi harus manajemen puncak itu harus memberikan suatu apa ya penugasan atau disposisi eh, assign gitu terhadap individu secara tunggal maupun secara unit organisasi ya. Dalam hal melakukan planning and directing review and assessment proses, kemudian mempersiapkan prosedur ya untuk diikuti sesuai dengan sistem manajemen. Jadi harus ada perencanaan tadi dan eh, arah gitu, arah proses review dan assessment. Kemudian harus disiapkan prosedur yang akan yang akan apa ya diikuti gitu ya. Nah, itu harus disusun dengan sistem manajemen yang sesuai. Kemudian untuk semua dokumen yang diterima atau dikirim harus ada log recordnya ya, rekamannya ya, nama pengirim maupun penerimanya juga eh, tindakan follow up actionnya itu juga harus terrecord gitu. Nah, yang terakhir adalah harus ada pemantauan dari progres dokumen yang disampaikan oleh operator maupun progress review dan assessment yang dilakukan oleh badan pengawas. Jadi eh, semua kegiatan review dan assessment itu harus dipantau secara berkala. Nah, kemudian yang kelima harus ada koordinasi ya tentang pertukaran informasi antara badan pengawas dan operator, juga koordinasi antara kegiatan review dan assessment juga kegiatan inspeksi karena itu suatu tindakan yang apa saling
beririsan ya atau berantar muka. Jadi kita setelah melakukan review and assessment, kita melakukan verifikasi gitu ya, cek gitu seterusnya. Lalu juga eh, harus ada perencanaan tentang konsultasi publik, konsultasi dengan masyarakat, proses di review itu. Lalu juga harus diperhatikan tentang kualifikasi dan training dari personel-personel atau staf atau karyawan yang terlibat dalam proses review dan assessment. Nah, kemudian terkait dengan organisasi dan sumber daya. Jadi di dalam DSG 1.2 itu juga ditekankan ya pentingnya sumber daya yang cukup yang harus disediakan oleh badan pengawas dalam melakukan review dan assessment regulatory. Nah, lebih khususnya lagi, secara spesifik dan rinci, ada pedoman dari IAEA yang menekankan ya tentang organisasi dan staf dari badan pengawas untuk fasilitas nuklir itu. Jadi itu tercantum di GSG 1, keahlian-keahlian apa saja yang dibutuhkan itu tertera di GSG 1.1. Lalu juga konsultan dan eh, apa ya, badan penasehat gitu atau lembaga lembaga yang bisa memberikan advice, memberikan saran itu dapat digunakan sebagai external support. Jadi dukungan teknis dari luar untuk melakukan regulatory review dan assessment. Jadi badan pengawas itu bisa meng-hire advisory body dan konsultan untuk membantu proses review dan assessment. Meskipun begitu, ditekankan di sini bahwa badan pengawas itu harus memiliki sufficient number. Jadi harus mempunyai staf permanen yang cukup atau memadai dengan kompetensi untuk melakukan untuk apa ya mengelola mengelola pekerjaan yang dilakukan oleh konsultan luar dan mengevaluasi kualitas dan hasilnya. Jadi meskipun pakai tenaga dari luar, tapi badan pengawas itu harus punya staf permanen yang bisa memonitoring ya kerjaan eksternal konsultan tadi. Di sini juga disebutkan bahwa eh, meskipun menggunakan konsultan, tapi tetap tanggung jawab itu berada di badan pengawas. Dan dalam hal pemberian keputusan, making decision maupun rekomendasi itu tidak bisa didelegasikan. Jadi tanggung jawab itu tetap berada di badan pengawas. Dalam review dan assessment plan itu, rencana itu setidaknya ada 4 bagian ya di dalam rencana review dan assessment itu. Apa-apa saja ini harus ada skopnya, skop proses review dan assessment. Jadi harus ada prosedur yang apa prosedur yang rinci ya untuk menentukan apakah tujuan keselamatan maupun persyaratan pengawas itu telah terpenuhi di setiap aspeknya. Jadi itu harus rinci lingkupnya. Lalu ada spesifikasi dari tujuan maupun dasar teknis dalam melakukan proses review dan assessment. Maksudnya ada kriteria penerimaan. Jadi misalnya apakah misalnya lingkup ini diterima atau tidak, itu harus ada kriteria penerimaannya yang secara jelas. Lalu harus ada identifikasi informasi tambahan yang diperlukan gitu ya. Lalu terakhir eh, decision keputusan keberterimaan dari operator. eh, Apakah argumen keselamatan operator itu bisa diterima
atau masih memerlukan eh, jelasan lebih lanjut ya, further submission. Nah, ini terkait dengan rekaman. Rekaman dalam melakukan regulatory body review and assessment itu harus ada report ya, report. Harus ada dokumen kontrol sistem yang harus dibuat untuk memelihara rekaman, proses rekaman. Jadi rekaman review and assessment itu harus direkam menggunakan dokumen kontrol sistem. Nah, ini kemudian keputusan Badan Pengawas itu juga harus direkam dan didokumentasikan dalam satu form yang sesuai dan eh, harus bisa diakses gitu ya, eh, mengenai previous decision, keputusan-keputusan yang sudah diterbitkan itu harus bisa diakses juga, dimungkinkan untuk diakses. Yang terakhir, dokumentasi itu harus memuat atau ringkasan ya review dan assessment yang telah dilakukan dan berisi tentang kesimpulan ya, kesimpulan yang tegas ya, yang nyata tentang suatu keselamatan dari kegiatan yang diizinkan. Lalu berkaitan dengan monitoring, proses monitoring review dan assessment. Jadi Badan Pengawas itu harus mempunyai sistem untuk bisa melakukan audit, review, dan monitor terhadap seluruh aspek dari proses review dan assessment untuk menjamin atau memastikan bahwa proses review dan assessment itu dilakukan dengan cara yang efisien dan sesuai, dan seluruh perubahan dari proses itu juga dilakukan improvement ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sini Badan Pengawas itu harus punya sistem untuk melakukan audit, review, dan monitoring ya. Kemudian eh, apa aja yang dimonitor itu eh, atau di review atau di audit tuh antara lain regulasinya maupun pedomannya, kemudian prosedur melakukan penilaian, prosedur berkomunikasi dengan operator, ketersediaan staf yang cukup dalam melakukan review dan assessment, kemudian prosedur menggunakan konsultan dan badan atau komite dari pemberi saran atau advisor, kemudian prosedur melakukan evaluasi ya, evaluasi lainnya, kemudian rekaman, dokumentasi, lalu prosedur, lalu bagaimana terakhir itu terkait dengan diseminasi ya, diseminasi hasil review dan assessment. Jadi ini kurang lebih yang di sistem-sistem yang bisa diaudit, di review dan monitor itu antara lain ini ya, hal-hal tadi ya. Ada 8 bagian di sini diberikan contoh di dalam dokumen GSG 1.2. Yang terakhir tentang verifikasi dari analisis keselamatan. Jadi tadi sudah melakukan review dan assessment. Nah, bagaimana kita melakukan verifikasi analisis keselamatannya? Nah, ini Badan Pengawas juga punya tanggung jawab ya untuk menentukan apakah tadi submission atau permohonan yang disampaikan pemohon atau pemohon izin itu telah sesuai, telah lengkap, telah rinci, dan sudah menunjukkan suatu demonstrasi yang akurat. Itu makanya perlu diverifikasi. Nah, verifikasinya itu dilakukan dengan dua cara, bisa deterministik maupun probabilistik ya, untuk melihat atau memverifikasi bahwa upaya keselamatan itu telah cukup atau telah memadai.
Kemudian regulatory body dapat menggunakan analisis tersendiri atau analisis lain ya, own analysis audit calculation. Nah, seperti itu. Oke, kemudian apa aja yang diverifikasi ini antara lain bisa struktur sistem dan komponen, kemudian organisasi dan manajemen dari operator, kemudian konsekuensi radiologi, analisis keselamatan, identifikasi dari kejadian awal terpostulasi, kemudian analisis kejadian awal terpostulasi maupun kinerja keselamatan operasi. Jadi ini kurang lebih lingkup ya cakupan dari verifikasi analisis keselamatan. Lalu ada juga tentang inspeksi ya. Dalam melakukan review and assessment itu ada hal-hal terkait inspeksi. Nah, di sini disebutkan bahwa the regulatory body should also juga harus melakukan dapat juga melakukan verifikasi sebagai bagian dari proses review tadi ya. Nah, verifikasi itu dilakukan oleh suatu orang tertentu, jadi spesialis sesuai dengan tahapan proses otorisasi ini. Nah, inspeksi ini memungkinkan badan pengawas untuk meminta data tambahan ya yang diperlukan untuk proses review dan assessment. Terus yang kemudian yang kedua, staf badan pengawas itu dapat melakukan review dan assessment. Kunjungannya itu atau ya kunjungannya itu merupakan suatu kesempatan yang baik untuk dapat mengakses atau melihat kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu dari operator, manufaktur maupun supplier. Jadi ini tujuan dari inspeksi, dari review dan assessment. Oke, teman-teman, demikian sharing informasi tadi ya tentang safety review and assessment by regulatory body. Tadi kita sudah membahas ada 4 bagian dari dokumen GSG 1.2. Tadi ada tentang responsibility, siapa yang bertanggung jawab dalam melakukan review dan assessment, kemudian tujuannya, kita sudah juga membahas tentang manajemennya, apa namanya, pengelolaan proses review dan assessment. Terakhir, tentang verifikasi dari analisis keselamatan, yang kesemuanya ini acuannya adalah GSG 1.2 dokumen IAIA. Oke, teman-teman, demikian ya teman-teman. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jika teman-teman punya masukan, pertanyaan, pendapat, mohon tulis di kolom komentar. Dan apabila informasi ini sangat bermanfaat, ya mohon di-share kepada teman kalian atau kolega kalian. Demikian eh, informasi sharing informasi malam hari ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.